moncrot. Dua blonde yang belum mandi. Iya, banget ya. Emang itulah masalah yang jadi masalah buat kita ya. Kita selalu bikin konten tuh bisa di pagi hari Don ya. Iya, kita jadi habis ngantar anak ke sekolah. Sama ya. Sebelum latihan. Sama ya, kita ya. Dulu. Gitu. Gak apa-apa lah, kan natural. Iya. Natural. Oke. Akan ada pertandingan di Metro Lampung di mana ini adalah pekan terakhir. Gue cut sebentar Don. Kenapa? Lu lihat nggak kemarin kan ada yang posting di galeri di mana dia? Yang apa? Yang lapangan lagi dipakai, dicoba sama pelatih. Yang pelatih itu apa gitu ya? Tapi gue lihat kok nggak banget gitu ya untuk sekelas Liga Pro. Lapangan itu kan banyak banget garis-garisnya gitu loh Don. Oh iya. Kagak dirapiin kan. Maksudnya pada saat memang ini pertandingan ditutup kayak gitu ya. Ditutup dulu lah, ya kan. Jangan disamakan dengan pada saat disewakan ke umum gitu loh. Iya. Ini bener ya? Iya. Ya kan? Gitu gue bilang, aduh kok sekelas. Ya ini. Gue nggak tahu ya besok Liga Pro apakah ditutup apa kagak ya. Iya. Bisa jadi besok Liga Pro tutup bang. Waktu pas yang terakhir itu enggak. Siapa tahu setelah ini naik langsung. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Makanya kita harus cepat posting ya Don. Iya, posting habis sholat Jumat kok ini. Iya, itu kayaknya nggak. Kayaknya pas rakaat kedua deh. Yang main itu pemain ya kalau misalnya Pondok Rino main ya, main terbaik dunia loh yang main loh, masa begitu lapangannya. Iya, mudah-mudahan garis lucu. Mudah-mudahan didengar ya. Yang pasti kalau gue sih justru gue nggak sampai ke sana, tapi gue setuju sih. Karena itu akan mengganggu. Walaupun di liga-liga luar negeri juga masih ada yang pakai garisnya kebanyakan, tapi secara estetika di kamera mungkin jadi kurang enak aja. Ya, ini pekan terakhir Bang. Di putaran pertama di mana akan ada 8 tim yang akan main. Ya, merapikan tugasnya hingga 11 pertandingan. Udah ada 4 tim yang main 11 kali, yaitu Bintang Timur, Cosmo, Halus dan Unggul, di mana 4-4-nya nggak main untuk pekan ini. Iya. Betul. Stop ya. Mereka istirahat. Dan kita akan mulai di hari pertama pada tanggal 11 Maret hari Sabtu. Di mana dibuka dengan Sadakata menghadapi Black Steel Papua. Tapi Evan kemarin udah balik tugas ya. Ini main gak nih? Kayaknya balik lagi deh. Ya mungkin pada saat pertandingan izin ya. Iya, mungkin pada saat nggak ada pertandingan, ya dia pasti masuk dulu lah ke kantor, store muka lah. Iya, masalahnya maksudnya ada kemungkinan juga dia nggak hadir kan, nggak tampil misalnya. Sangat krusial sih kalau emang dia nggak main ya Don ya. Iya, menurut gua. Karena penting juga Evan ya. Penting banget. Gimana juga kan top skor sementara ya dengan 11 gol, tentu sebuah kekuatan besar dari Black Steel. Selain Evan itu siapa lagi sih? Rodrigo tapi banyak ke flank juga kadang-kadang ya. Ya, Rodrigo sebetulnya bisa main di flank maupun main pivot ya. Enggak, kalau lokal lagi siapa sih? Si ini yang tinggi siapa namanya? Marcel ya? Ya, Marcel ya. Tapi kan dia kan fake ya. Fake pivot ya, bukannya betul. Fix ya. Ya, ini agak sedikit krusial kalau Evan nggak main, tapi kita berharap Evan bisa menyelesaikan tugasnya untuk Black Steel ya di pekan atau di putaran pertama ini di Metro Lampung. Tentu juga fansnya di Lampung juga pada pengen lihat lah ya. Karena ini salah satu klub besar yang ada di sana, yaitu Black Steel, Pendekar, Kancil, ya, Favage juga. Yang notabene mereka punya pemain-pemain asing yang tentu bisa menjadi daya tarik untuk ditonton. Iya. Oke, Sadakata menghadapi Black Steel. Lu melihat Sadakata sendiri. Sadakata sekarang terpuruk di peringkat 9. Ya, setelah sempat 3 kali menang berturut-turut, akhirnya kalah lagi 3 kali berturut-turut ya, pokoknya kalah 5 kali, menang 3 kali dan seri 1 kali. Iya, kalau gue lihat sebenarnya konsistensi aja sih ya permasalahan yang ada di Sadakata ini. Kalau ngeliat dari pemain pun sebenarnya kan masih banyak anak-anak DB Asia ya, ya kan, anak-anak yang dilatih sama Panca sekarang kolaborasi dengan anak-anak baru atau juga anak-anak Sadakata yang lama ya. Kadang-kadang kalau gue pikir gini sih Don, kadang-kadang kalau gue pikir tuh mungkin kalau dalam satu kapal ada dua nakoda ya. Maksudnya Fandi dan Panca. Agak sulit menurut gue ya. Karena apa? Di satu sisi kalau gue lihat memang walaupun ini memang merger ya, perpaduan antara 2 tim. Ya. Dan misalnya di sini ada 2 kepala yang agak lumayan berbeda. Karena apa? Dulu kan saya katakan pelatih kepalanya Fandi. Ya kan? Sempat Sayan. Ya sempat Sayan terus Fandi. Ya, terus kan akhirnya sekarang merger.
pertama-tama yang pada saat gue nonton Sadakata main di awal musim itu Fandi yang berdiri terus. Banyak Bandi. Panca banyak duduk, ya kan? Nggak tahu mungkin karena di situ nggak berjalan, mungkin cara permainannya akhirnya sekarang berbalik, ya kan? Berbalik sekarang Panca yang banyak berdiri, Bang Fandi yang duduk. Nah, ini menurut gue ya kalau misalnya conflict of interest memang ini mungkin terjadi antara tactician di Sadakata itu sangat disayangkan. Ada sebenarnya mereka punya potensi bagus. Lo melihat ada indikasi ke sana? Feeling aja sih Don. Feelingnya? Feeling aja ya, karena ya maaf ya kalau gue pribadi sih ngeliatnya mungkin sekarang ini kan mungkin kebanyakan saham mungkin dipegang oleh Bang Ade ya. Yang ngeluarin duit ya dari Sadakata lah ibaratnya. Ya Bang Ade itu kan ya. Tapi kan kalau memang sekarang ini kan mungkin manajemen lebih banyak, mungkin dari pelatih juga lebih banyak dominannya dari DB Asia. Karena mungkin mereka yang klub yang stay di Liga Pro, bukan yang tergradasi kemarin. Artinya mungkin ini pasti ada lah mungkin ego-ego yang mereka harus gencet gitu loh. Dan supaya nanti tidak biar outputnya ke pemain bagus. Sebenarnya dua-duanya kan kita kenal ya. Kalau gue tahu Panca dari zaman dulu, terus juga Fandi juga tahu gitu. Sebenarnya kan dua pelatih ini dua yang punya kualitas ya, dua orang yang punya kualitas menurut gue. Fandi pernah juga jadi head coach gitu kan di Mataram, lalu juga di Sadakata. Gue melihatnya sih sebetulnya sih tinggal bagaimana pembagian job desk-nya aja sih. Iya, itu yang penting. Dan positioning aja. Artinya gue head coach, lo asisten, oke. Tugas lo bantu gue dari segi ini tapi gue akan discuss misalnya kayak gitu. Ya itu kan kembali lagi lah, balik lagi ke yang tadi lo bilang bagaimana manajemennya aja. Oke. Sadakata persentase. Kalau gue masih jagoin tetap lah ya. Black Steel mungkin lebih di atas ya. Mungkin 5545 lah. Walaupun Sadakata mungkin tidak terlalu diunggulkan, tapi kalau gue ngelihat ini tim kuda hitam juga sih Don. Ya. Tim kuda hitam. Sebetulnya Sadakata ini kalau lawan tim-tim bagus naik ya, potensinya malah keluar naik. Gitu. Ini yang membuat ya, menurut gue sama sih 5545 buat Black Steel. Apalagi kalau Black Steel udah full tim kan kita tahu bahwa mereka bisa mengalahkan siapapun gitu. Ini akan sangat menarik. Mudah-mudahan dibuka dengan pertandingan yang disiarin langsung oleh MNC. Kita akan lihat gimana nanti perjuangan Sadakata menghadapi Black Steel. Manokwari. Giga Kota Metro tuan rumah akan menghadapi Pendekar United. Pendekar tanpa poin. Erkadino cedera ya? Cedera pinggang. Oh, pinggang. Ya, Giga lawan Pendekar, lo ngeliatnya gimana Giga sebagai tuan rumah kedatangan salah satu tim besar. Gue nggak tahu apakah pekan ini Ricardinho akan main apa enggak. Kayaknya kalau gue feeling ya, kalau misalnya hasil ini Pendekar tidak bagus di pekan ini, gue punya feeling Ricardinho pun akan cabut. Gitu ya? Gue punya feeling. Ricardinho sama Alvaro. Kalau Alvaro gue nggak tahu. Ada kemungkinan juga kalau kalah. Apalagi kalau kalah lawannya kan Giga sama Sadakata ya. Iya. Lalu kalau lo melihat Giga sendiri, Bang, kan udah memetik hasil kemenangan tuh lawan Favage lagi. Dengan Kendra bisa nyetak 2 gol gitu. Sekarang mereka bermain di publik mereka sendiri gimana? Iya. Ini satu menurut gue sih satu kesempatan buat Giga ya. Karena mereka bermain sebagai tuan rumah, mereka menjadi host. Dan kesempatan mereka untuk mendapatkan poin, karena kalau kita lihat sekarang ini Pendekar pun juga dalam posisi galau kalau menurut gue ya. Betul. Galau, entah apa yang ada terjadi di Pendekar. Kalau gue juga bisa menilai nggak lebih baik dari tahun sebelumnya sih penampilannya, malah lebih baik tahun lalu kalau menurut gue. Ya. Menurut gue ya. Setuju gue. Terus sekarang ini seperti kayak kayak under pressure para pemain itu bukan cuman dari mungkin dari segi di luar, tapi dari dalam kelihatannya under pressure itu kelihatan banget. Kalau menurut gua karena nggak terlalu pas. Pandega yang musim lalu luar biasa, sekarang kalau menurut gua nggak terlalu kelihatan penampilannya. Nggak nyaman ya mainnya. Nggak nyaman mungkin ya. Ini kerap terjadi memang di dalam setiap tim, tapi ya kita berdoa mudah-mudahan Pendekar bisa kembali on track. Dan kita berharap juga walaupun mungkin tanpa Ricardinho kalau memang belum main, saya berharap memang semua pemain ini bisa mendapatkan kepercayaan diri lah Don. Jadi jangan karena mungkin seseorang akhirnya mereka juga jadi down, nggak ada si Ricardinho, nggak ada si ini, jadi down, itu yang nggak bagus. Jadi malah sebenarnya buat gue pribadi malah kesempatan ketika nggak ada pemain seperti ini, mereka dapat kesempatan ya tunjukin. Begitu. Walaupun memang tetap masih menjagokan Pendekar mungkin ya, gue sih 5545 juga lah. Kalau untuk persentase gue sama ya. Untuk yang keduanya udah kedua kalinya nih Pendekar gue tetap menjagokan karena gimana juga mereka dihuni oleh pemain-pemain yang juga top level. BBS juga udah mulai dikasih kepercayaan. Mungkin karena nggak ada Ricardinho, udah mencetak gol juga. Bahkan penampilannya pada saat lawan Black Steel juga cukup bagus. Tinggal sebenarnya gini sih maksud gue,
bagaimana memenangkan ruang ganti sih. Ya, Kalau udah kompetisi gitu. Gimana pemain menjalankan instruksi kita karena mereka happy, bukan karena mereka terpaksa. Berarti sekarang mainnya psikologis ya? Iya. Psikologis yang harus diangkat. Gitu. Kalau Giga sendiri sebenarnya menurut gua nothing tulus, tapi mereka tentu gini Bang. Mereka kan sekarang kan posisinya kan ada di peringkat 2 klasmen. Peringkat 2 dari bawah. Nah, kalau kita melihat dari peluang mereka untuk menggeser Radit ini sangat mungkin gitu. Dan kalau misalnya mereka mau menutup putaran pertama ini dengan hasil artinya di atas zona degradasi, tentu ini kesempatan yang paling baik karena mereka menjadi tuan rumah. Tapi lawan yang datang bukan lawan yang kaleng-kaleng ya. Cuma mereka sendiri lagi kondisi yang nggak terlalu bagus karena 2 kali kalah berturut-turut. Ini kayaknya tidak pernah terjadi di era musim lalu kayaknya gitu. Dan ini makanya kenapa gue melihat Giga malah punya peluang juga gitu mengejutkan. Walaupun Pendekar tetap layak diunggulkan karena materi pemainnya aja sih. Betul. Betul sekali Don. Gue setuju tuh. Kalau gue lihat sekarang lagi krisis mental sebenarnya Pendekar ya. Jadi ini kesempatan buat Giga. Walaupun tanpa pemain bintang ya. Saya pikir itu justru malah jadi momentum mereka bisa termotivasi karena dihadapin pemain-pemain bagus gitu loh. Betul. Lanjut, Pelindo Mutiara menghadapi Radit FC Pontianak. Peluang bagi Radit dan Pelindo tentunya untuk menambah poin. Ya. Untuk lepas dari zona degradasi. Ya. Kalau gue 50-50 dan karena gue lihat kedua kesempatan tim ini masih bisa ada kemungkinan bisa menang pertandingan ya. Ya. Dan mungkin kalaupun ngelihat dari cara permainan, ya sama ya hampir sama menurut gue ya. Cuman mungkin lebih banyak Radit ini dihuni pemain muda ya. Yep, betul. Realistis kalau gue bilang draw lah mungkin ya. Paling jeleknya draw lah. Kalau gue mengunggulkan Radit sedikit ya 5-5-4-5. Ini enak nih, seru nih. Kalau jadi biar ada ini juga. Gue melihatnya sih gini, motivasi dari Naim, motivasi pemain, pemain siap untuk mengorbankan apapun untuk tim pelatih ya terutama ya. Sedangkan Pelindo sendiri suasana tim nggak kondusif. Yeah. Kalau gue ngeliat dari situ. Masalah teknis. Ya, jadi memang Pelindo sendiri banyak pemain-pemain senior kayak Randy Satria, Akang, terus Jalani Lajanibi, lalu ada Cueng dan juga ada Uta gitu. Tapi mereka kan ini kan kerjasama tim ya. Ini yang mungkin menurut gue Radit selangkah lebih unggul Bang ketimbang Pelindo Mutiara. Lo nggak boleh ngambil jargonnya orang dong, selangkah unggul kan ada lagi. Apa tuh? Yamaha. Iya, semakin depan. Semakin depan ya. Don, ini menarik Don untuk kalau bicara masalah Pelindo Mutiara ya. Iya. Ini dalam persiapan mereka sebelum berangkat ke Lampung ini rumor-rumornya ini bukan rumornya lagi sih ya, emang nyata ya. Caca tuh dipanggil untuk ngebantu ngelatih. Oke. Selama latihan kan latihannya di Brandan tuh. Jadi dia yang bantu ikut ngelatih, diminta sama Pak Ochan dan terus di situ pelatih kepalanya Yao itu nanganin kiper. Wow. Tapi nanti ketika pada saat ke sana Lampung kembali lagi tuh pelatih kepala dijabat oleh Yao dan juga Caca ikut ke Lampung? Kayaknya enggak. Enggak ya? Kayaknya enggak. Okay. Nah, jadi ini menarik ya. Karena mungkin dari pihak manajemen Pelindo sendiri kalau memang udah minta lagi seniornya termasuk Caca untuk ngebantu, pasti mungkin ada yang nggak beres dalam suasana tim. Pasti. Kalau dibilang nggak beres dari awal juga kan banyak hal-hal yang memang kita bisa lihat secara kasat mata ya. Kalau itu kan masalahnya non teknis awal-awal kan. Nah kalau sekarang ini kan artinya yang gue tangkap itu memang yang selalu dibahas sama Caca ketika juga latihan di PON kan, dia memang membenahi masalah bagaimana cara defense yang benar lah. Kayak gitu. Gue rasa teknis udah dari awal juga masalah sih. Pada saat pemain senior dan pemain dari Mutiaranya juga nggak klik sih. Klop ya. Iya. Kalau bilang itu kan teknis. Jadi emang sayang sih kalau maksud gue. Ya mudah-mudahan ada perbaikan dan ini sebenarnya momentum yang tepat bagi Pelindo Mutiara kalau mau bangkit. Kenapa gue bilang lawannya Radit, notabene secara kualitas mungkin sama dengan Pelindo. Tapi ya kembali lagi kalau kenapa gue masih menjauhkan Radit tanpa mengurangi rasa hormat gue sama Pelindo Mutiara, gue lebih mengarah kepada kondusivitas tim yang ada saat ini aja sih kalau gue bilang. Ya, gimana juga kedatangan Caca ya mungkin bisa meredam katakanlah secara teknis, tapi kan Caca bukan tukang sulap ya Bang ya. Yeah. Itu yang menurut gue harus digaris bawahin sih gitu. Karena paling gak enak adalah kerjasama pada saat semuanya nggak bisa satu tujuan. Itu menurut gue. Iya. Dan yang sangat sulit Don, ketika misalnya lalu sebagai pelatih, lu diminta
mengangkat tim itu di saat tim itu memang sangat terpuruk, Don. Yep. Itu bukan cuma sekedar kualitas lu sebagai pelatih juga, dari segi psikologis lu juga bisa harus menjadi seorang psikiater bagi pemain. Ya, sebetulnya trust yang menurut gua. No trust, no glory. Kalau gua bilang tanpa ada kepercayaan nggak akan ada kemenangan. Yeah. Pelatih antar pelatih, lalu Manager pelatih ya manajer, pelatih dengan pemain. Nah, itu kan yang kompleks, ya. Dan pelatih adalah memegang peran penting, yaitu menjembatani antara manajer dan juga pemain. Yeah. Menurut gue itu yang paling vital lah gitu. Yeah. Oke, kita lanjutkan dengan Favage Banua menghadapi Kancil WHW Pontianak. Ini derby Kalimantan. Ini bakal seru, last match katanya kalau di sosial medianya Favage. Gimana juga Favage habis terpukul, tapi mereka libur pekan lalu dan mereka memperbaiki dengan fun football, fun mini soccer, lalu koordinasi tim lagi, dan akan sangat menarik karena ini perang yang antara Gava dengan Daniel Alves dan juga Gondrong sama Gondrong sama Daniel Alves dan Gava dengan Ali Abedin. Ya, ini menarik ya, dengan yang tadi lu bilang ya, mini soccer itu menjadi team building for happiness mungkin. Iya, bonding ya. Ya, bonding antara pemain juga, sehingga akhirnya memang mereka mungkin bermain, mungkin ada faktor kejenuhan kali ya, kita nggak tahu juga ya, akhirnya dengan suasana mini football, mini soccer gitu kan, jadi mereka bisa tergerak lagi, bergairah untuk bisa masuk ke yang pekan keberapa sekarang ini? Pekan ke-8. Pekan ke-8 dengan hasil yang positif ya. Mudah-mudahan ya Favage bisa kembali kepada track yang terbaiknya. Dan juga kalau kita lihat Kancil WHW sendiri kemarin dapat poin 6 ketika main di kandang. Ya di kandang, tapi bukan dia host ya. Kita ralat lagi ya. Hostnya itu Radit. Terus? Nah, kalau menurut gua ini menjadi kesempatan juga buat Kancil tetap bisa menjaga penampilan terbaik, karena ya dulu pernah kita omongin ya, mereka udah menghadapi tim-tim gede, ya kan? Nah, sekarang ini saatnya mereka untuk mendulang poin, Don. Ya. Tentunya juga nggak bisa nganggap remeh. Tapi nggak gampang sih. Iya, nggak gampang. Ini salah 55-45 kalau gue. Masih Kancil ya? Gue malah 50-50 kayak gini. Kenapa? Gue ngelihat kayaknya bakalan siraman bonus mungkin akan gede nih kalau misalnya lawan Kancil. Karena gimana juga, Kancil salah satu target atau klub yang memang notabene persiapannya sangat bagus. Ya, Favage ini bagus kalau lawan tim-tim besar. Cuman gini, Don, kalau menurut gue gini, Don, faktor-faktor X ini menurut gue yang banyak berpengaruh kepada tim sekarang. Kenapa? Ya let's say, gue nggak tahu ya bagaimana kondisi di Pendekar. Mungkin dengan tidak mainnya Ricarino itu faktor X yang membuat pemain mungkin agak sedikit down. Bisa jadi, ya kan? Karena sampai kan imbangan roh permainan apa segala macam. Nah, sama seperti misalnya kejadian di Favage. Ketika pada saat Ali Abedin tidak dalam top performanya, Don, kelihatan banget, Don. Para pemain lain itu nggak bisa ngangkat, Don. Sehingga akhirnya, ya bahkan kayak Neto waktu itu, kita tahu mereka udah ketinggalan, mereka mau ngejar dari segi power play, Neto bikin salah. Dan akhirnya bola juga akhirnya masuk gitu gampang. Jadi artinya menurut gue nih, sebenarnya setiap pelatih dalam tim ini juga harus bisa bisa menjadi menurut gue menjadi penyemangat bagi para pemain, bahwa jangan juga menunjukkan, kalau pelatih udah menunjukkan bahwa dia mengandalkan 1-2 pemain, selesai, Don. Karena akhirnya pemain yang lain tidak merasa dianggap, Don. Kalau menurut gue begitu. Ini terjadi di sepak bola nih, pada saat STY ngasih statement bahwa tanpa Marcel dan tanpa Justin Hubner, itu dia bilang 50% kekuatan tim berkurang. Hilang. Ya. Terus apa perasaan si pemain lain gitu itu kan? Dia, itu yang gue bilang tadi. Itu kan yang gue agak sedikit kaget sih dengan statement STY. Justru Don, kalau kita pelatih, Don, justru malah dengan momen seperti ini kita membesarkan hati pemain. Betul. Gue kaget pas STY ngomong kayak gitu, mungkin kebanyakan kopi kayaknya dia. Kebanyakan ngelarang orang makan nasi goreng, kopi luwak, goreng-gorengan. Kopi luwak kan dia bintang iklan. Oke, kita tinggalkan hari Sabtu. Lu berapa? 50 ya? Gocap ya? Iya, 50-50. Kita tinggalkan hari pertama, berlanjut di hari kedua, pekan 8, hari Minggu 12 Maret 2023. Ada Sadakata menghadapi Pendekar United. Dan ini tergantung hari pertama sih sebetulnya. Tapi kayak Sadakata menghadapi pekan yang sangat berat ya. Karena Black Steel dan Pendekar tentu bukan tim yang mudah dikalahkan. Tapi kalau gue sih singkat aja sih, gue masih mengukuhkan Pendekar dengan 55-45. Di luar Sadakata juga mungkin akan habis-habisan kalau misalnya mereka nggak bisa ambil poin dari Black Steel. Sama, setuju. Gue 55-45 untuk Pendekar masih. Oke,
Di pertandingan kedua ada Giga Kota Metro menghadapi Radit FC Pontianak. Ini seru banget menurut gua. Kayaknya ini bakalan jadi perang menurut gua anak-anak muda, lalu juga perang taktik antara Naim dan juga Dave, Mark Moses, dan gua melihatnya sih kayaknya pertandingan ini bisa berakhir imbang. Jadi gua 50-50. Gue masih kepada Radit ya, 5545. Oh ya? Karena kenapa kalau tuh? Main di Motrong loh. Iya betul. Justru malah itu bisa menjadi motivasi ya. Mereka bermain di kandang lawan, mereka bisa membuat membuat itu menjadi pemicu semangat. Itu bisa aja Don. Pengen menunjukkan loh kepada publik di Lampung bahwa mereka pun bisa menang di situ. Yes. Nah kalau buat gue pribadi ya ngelihat pun dari karakter-karakter pemain-pemain yang dimiliki Naim ya, pantang menyerahnya. Ini menurut gue juga jadi poin juga walaupun mereka bermain di kandang Giga. Buat gue sih kalau Giga hari pertama lawan Pendekar nggak bisa dapat poin, Ini kesempatan. ini jangan sampai mereka nil poin sih. Iya. Tapi ya ini akan sangat menarik sih. Menurut gue pertandingan nggak ada yang nggak seru sekarang. Semua empat-empatnya selalu seru. Lalu pertandingan ketiga, Pelindo Mutiara menghadapi Kancil WHW Pontianak. Agak berat buat Pelindo. Kancil tentu habis menghadapi Papagi Banua. Apapun bisa terjadi di sana. Tapi kalau misalnya lawan Pelindo Mutiara mereka sampai kehilangan poin, itu sebuah hal yang kerugian ya. Kalau gue bilang. Gue masih melawan Kancil dengan 60-40. Saya 5545. Buat Pelindo. Buat Kancil. Tipis aja dulu. Tipis aja dulu ya. Baik ya. Enggak, siapa tahu loh, tangan dingin Caca atau bisa merubah timnya itu. Kan katanya nggak datang. Walaupun nggak datang, tapi kan paling tidak kan ya. Tangannya tinggalin. Enggak. Ini hari kedua loh. Strateginya, taktikalnya udah Lo kalau ngeliat statistik ya, Pelindo di hari kedua tuh kadang-kadang hampir nggak pernah menang sih. masa sih? Kalau yang Tapi lu nggak terjadi. boleh underestimate. Tuh, ayo anak-anak Pelindo Mutiara nih. Gue bukan underestimate, gue based on ini kan statistik kan gitu loh. Maksud gue di hari kedua mereka selalu kehabisan bensin. Ya. Gitu. Oke, terakhir. Don, tapi ada kabar lagi Don. Apa cuy? Kemungkinan katanya di putaran 2 namanya ganti lagi. Udah nggak ada Mutiaranya. Oh. Wow. Ya emang nggak ada kontribusi kali. Namanya jadi apa? Jadi Pelindo Apa? Kuda laut. Holy Wing. Yang main nanti di J Butterfly. Udah. Lanjut, terakhir ada big match juga menurut gua. Favagi Banua menghadapi Black Steel Papua. Kalau Evan main tentu perseteruan Evan dengan Gondrong si Netun akan sangat kita tunggu. Betul. Juga skill individu Ali Abedin menghadapi skill individu anak-anak Papua. Ya. Ini pertandingan, ini pekan terakhir ini ditutup dengan pertandingan yang sangat seru menurut gua. Kalau lo ngelihatnya gimana bang? Gue sih kalau gue dari gue pertama ya, gue 50-50 memang buat gue. Kenapa gue tuh ngeliat Favagi Banua nih kalau ketemu tim-tim gede ngeri nih, ngeri selalu all out mereka kayak mau nunjukin bahwa gue layak ada di sejajar dengan mereka gitu. Makanya gue kenapa lawan Kancil gue 50-50, Favagi lawan Black Steel gue juga 50-50. Gue ngelihat Favagi ini sebetulnya mereka bisa mengalahkan siapapun. Kalau mereka memandang semua lawan adalah tim besar. Iya, kalau gue pandangan gue gini, dari sini kan kalau kita bicara keuntungan dari squad tim kan mereka kan nggak terlalu banyak berubah-ubah Don ya. Ya kan walaupun memang di awal-awal mereka agak sedikit tersendat karena permasalahan cedera, Anca cedera kan gitu kan ya. Terus juga di Maria juga sempat nggak main kan ya. Betul. Nah itu mungkin jadi problem. Sekarang mereka udah kembali semua. Saya pikir kekuatan penuh yang dimiliki sekarang Black Steel ini bisa membuat mereka juga masuk ke dalam track perburuan gelar sih menurut gue masih ya. Yes. Nah, sementara untuk Favagi sendiri, ya itu yang gue bilang. Kalau kita lihat dari kualitas pemain lokalnya, saya masih lebih sedikit menjagokan bagi Black Steel ya. Oke. Lapisan pemainnya lah. Kedalaman squad. Kedalaman squadnya. Karena kalau bicara Favagi ini kan sekarang ini kan dia klub yang baru promosi dan mereka kan di musim ini Bukan promosi, akuisisi. solid dari Famos ya. Dan mereka kan pasti kan ini kan banyak banyak pemain yang baru juga bergabung. Bahkan juga anak-anak geng Papua yang di trial belum ada kabar sama sekali ya untuk direkrut ya. Ya kan ini putaran kedua nanti. Itu pun belum tentu tiga-tiganya sih. Iya betul. Nah, artinya ini kan mereka kan masih dalam dalam proses untuk pembenahan tim juga secara squadnya. Pasti dengan merekrut lagi pemain dan diberikan trial, pasti ada kebutuhan dari Sayan mungkin yang belum tercukupi Don untuk dia punya kedalaman squad. Nah,
Kalau gue sih tetap masih ngejagoin Black Steel lah 60-40. Ya, kalau gue sih ngeliatnya gini, pemain-pemain yang tadi lo bilang, pemain lokalnya Favage ini sebetulnya kan pemain-pemain yang kerjasama sama Sayan di beberapa tahun terakhir ya. Iya. Baik di Red Manguni maupun musim lalu, musim lalu Sadakata ya. Sadakata, sebentar ya. Ya sebentar. Ya artinya di Red Manguni kayak Andri Caniago, lalu Rizky, lalu juga pemain-pemain Papua kayak Waro yang lagi di trial gitu kan. Jadi menurut gua sebetulnya sih Sayan memang suka dengan pemain-pemain ini, tapi mungkin Sayan juga harus sadar bahwasannya dia juga butuh pemain-pemain yang punya kualitas dan pengalaman yang juga jam terbang tinggi. Iya. Gimana juga butuh pemain-pemain yang seperti itu dari segi pemain lokal. Pemain asing udah bagus, konsistensinya aja tinggal kiper juga aman, ada Pohing sama si Wufung ya, bukan ya. Ada Pohing yang memang ya sebenarnya beberapa kali juga jadi penyelamat walaupun beberapa kali juga ada beberapa blunder ya gitu. Tapi gue melihatnya sih tim ini sangat potensial dan putaran kedua gue yakin ya harus ada perombakan terutama dari segi pemain lokal. Iya. Seperti itu. Ya, jadi kurang lebih itu adalah preview dari pekan 8 yang akan berlangsung di Giga Arena. Kita tahu bahwa Bintang Timur Surabaya tidak tergoyahkan, akan menjadi juara paruh musim. Black Steel dan Kancil bisa nyodok ke peringkat 2 dan 3 jika mereka bisa menyapu bersih. Cosmo udah selesai ya? Cosmo udah selesai, Cosmo bisa kesingkir jadi peringkat 4. Pendekar dan Favage berebut posisi juga di posisi kelima. Kita lihat antara Favage dan Pendekar apakah bisa menutup di posisi 5. Lalu di papan bawah ada Sadakata, Radit, Giga dan Perindo. Ini mereka akan mencoba mengadu nasib ya. Karena kalau Sadakata kalah 2 kali, Giga menang 2 kali ya bisa kegeser. Betul. Gitu. Dan Radit juga ya mungkin empat tim ini juga dalam kata warning lah dari segi posisi. Oke, itu adalah preview dari kita untuk pekan ke-8. Mudah-mudahan bisa menjadi acuan, bisa menjadi penyemangat juga buat panitia. Tolong ramein juga Giga Arena. Karena ini pekan kita ntar main lagi tuh kalau nggak salah bulan Juni ya Pak. Juni setelah ya, lama istirahatnya. Ini ada gosip-gosip yang mau diangkat nggak? Nggak ada sih. Kalau paling kita masih belum tahu futsal dipegang Erick Thohir akan seperti apa. Karena kemarin dari Sarah Sehan gue nggak tahu kabarnya futsal apakah diomongin apa kagak, harusnya diomongin. Tapi gue ngelihat kenapa lo nggak hadir kemarin juga ada audiensi dengan pengamat-pengamat. Ada perwakilan udah ada, dari skor udah ada si Yuke sama Rais. Oh gitu ya, lo nggak diundang ya? Gue pikir lo dari perwakilan yang satu lagi ada gitu loh. Soalnya kan mentor lo ada di situ. Siapa? Oh Justin. Gue nggak tahu. Timberlake. Gue nggak tahu. Kalau ada dia ada lo seru tuh. Gue tinggal nonton aja udah. Sebenarnya seru ada lu sih bang. Ada kita berdua. Oh iya. Cuman mungkin ya mungkin panitia nggak mengundang karena udah tahu lah bakal jadi. Ya enggak lah. Lagi ngapain undang dia juga. Ya yang penting kita sekarang fokus aja di futsal. Bagaimana futsal juga bisa bisa berprestasi ya. Udah pasti lah kalau berprestasi lebih baik daripada sepak bola lah. Gitu. Seperti itu. Oke. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Fener Barat. Ya. Dan juga follow Instagram @fenerbarat8official. Dan juga Donzola. Dan juga tolong sebarkan ini semua, sharing ke teman-temannya ya di grup WhatsApp apapun. Lagi supaya kita juga lebih semangat lagi ngasih konten, karena abis ini kan libur nih, gue nggak tahu nih kita akan tetap kontennya apa yang kita akan omongin. Konten gitu lah. Lo buka puasanya makan apa? Iya kan? Ya. Nanti kita atur. Mudah-mudahan ada yang bisa kita. Oh iya juga buat para pemain Indonesia yang berlaga di Liga Malaysia. Juga pelatih BW juga di Liga Brunei. Mudah-mudahan hasil juga positif, baik buat kalian semua. Gimana juga kalian juga menjadi wajah futsal Indonesia ya di negara-negara lain. Dan mudah-mudahan buat Coach Efrem juga di Brisbane di kontrak luar biasa. Melatih kangguru ya Bang Efrem. Ya kayaknya technical director kalau nggak salah. Gue belum sempet komunikasi lagi sama beliau. Yang pasti konten-konten Lamtu tuh banyak ditonton sama orang. Dan jangan lupa juga
siap dukung timnas di World Cup U20. Iya. Bulan Mei lo, dikit lo. Bulan Mei, Iya. habis Lebaran akan Tanggal ada Piala Dunia 19. U20. FIFA World Cup Under 20. Gaungnya belum kerasa ya. Iya, gue juga bingung. Nggak gitu rame-rame banget. Apa kita bahas aja juga? Boleh nanti. Nanti aja itu. Ini akan menarik soalnya banyak kita lihat apakah ini jadi pertaruhan terakhir STY. Kita ngomongin bola kali ya, seru ya. Seru juga nanti ya. Soalnya kan Liga Indonesia sendiri Persija Persib kalah kemarin. Anyep sama-sama anyep. Anyep dua-duanya. Iya. Udah deh yang juara Ewako FC. PSM lah. Bang, lu pernah main di PSM nih? Pernah. Ewako FC. Kayaknya sih feeling gue sih, apalagi menang kan lawan Persikabo kan. 1-0. Ya udah. Oke. Ini jalan terbaik. Yang juara PSM Makassar dengan Bernardo Tavares ya, pelatih botak yang luar biasa. Yoi. Oke. Kita sudahi aja untuk obrolan Lamtur kali ini. Saya Fernando BM Kota Barat. Dan saya Doni Zola Bemco.